Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Alexandria, berjumpa lagi kita belajar tematik. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak-anak, kita belajar tematik 3A subtema 2, yaitu dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian mampu menunjukkan gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Berikutnya dapat menyebutkan contoh sikap saling membantu. Kalian dapat mengetahui perbedaan, pertumbuhan, dan perkembangan. Kalian mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, saling membantu. Ini ada contoh. Vino pandai pelajaran bahasa Inggris, tapi Vino sulit dalam mempelajari matematika. Berbeda dengan Danti. Danti pintar matematika, tetapi kurang dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, Vino dan Danti akhirnya membentuk kelompok belajar bersama. Di dalam kelompok belajar, mereka saling membantu teman yang kesulitan. Sikap saling membantu ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Asr ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sikap saling membantu sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua. Nah, sila kedua ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memiliki lambang rantai emas. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkait ini melambangkan satu dan sama lainnya perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Contoh sila sikap sesuai dengan sila kedua. Yang pertama, kalian sering berbagi, entah berbagi makanan atau berbagi saling membantu, ya, saling menghargai perbedaan, ya. Di Indonesia sangat banyak perbedaan dari bahasa, agama, suku dan sebagainya. Kalian di sini dituntut untuk saling menghargai. Kemudian kalian membantu orang tua. Enak ya membantu orang tua sesuai sila kedua ternyata. Nah, berikutnya kalian menghibur teman yang sedang bersedih, ya, baik yang sedang sakit atau sedang terkena musibah. Menyayangi sesama makhluk hidup, baik sesama manusia, hewan ataupun tumbuhan. Tahukah kamu mengapa tinggi dan berat badan kita selalu berubah? Nah, apakah kalian ingat pada saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri atau tidak sih? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Perubahan tinggi badan dan berat badan, kemudian kemampuan berjalan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan pada diri manusia. Nah, lalu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Yuk, kita bahas bersama. Nah, pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat sudah dewasa. Perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan atau kemampuan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran seseorang.
Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan. Pada saat bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Namun seiring perkembangan fisik, kita dapat bergerak, merangkak, kemudian berjalan. Nah, pada saat bayi juga kita tidak bisa memegang dot sendiri. Namun saat besar kita bisa makan sendiri, kita bisa minum sendiri tanpa bantuan orang lain atau orang tua kita. Nah, contoh perkembangan. Contoh perkembangan pada saat kita lahir, kita belum mampu berbicara. Nah, semakin besar kita mampu untuk berbicara. Kemudian pada saat bayi juga, pada saat masih kecil, biasanya kita selalu menangis saat kehilangan sesuatu atau kita lapar atau tetapi ketika saat dewasa, seiring kemampuan berpikir kita terus kita berusaha mengikhlaskannya. Kalau misalnya mainnya rusak ataupun hilang ya. Nah, fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kalian lihat fase-fasenya dari bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja, dan dewasa. Bayi yaitu dari 0 sampai 2 tahun, balita 3 sampai 5 tahun. Kemudian anak-anak 6 sampai 10 tahun, remaja 11 sampai 20 tahun, dewasa 20 sampai 40 tahun, lansia atau lanjut usia di atas 50 tahun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu apa saja? Yang pertama, makanannya harus bergizi. Kedua, keturunan orang tuanya seperti apa? Tinggi atau kurang tingginya. Nah, kemudian kalian juga harus istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Kalian olahraga yang teratur. Ya. Makanan bergizi, yaitu yang pertama ada makanan pokoknya. Contohnya apa saja? Ada nasi, ada kentang, roti, gandum, atau yang lainnya. Lauk pauknya juga harus ada. Makanan yaitu yang mengandung protein, bisa dari protein nabati atau protein hewani. Contohnya ada ikan, daging, telur, susu, ayam, dan sebagainya. Bahkan tahu tempe juga termasuk dari protein nabati. Nah, kemudian dalam makanan bergizi juga ada mengandung vitamin dan mineral. Contohnya itu terdapat di buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan terakhir sebagai penyempurnanya adalah susu, ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.